Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,74% ke angka 7050. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Antam yang ternyata masih gagal naik melewati resisten psikologisnya di harga 2000. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang malah terkena ARB pada saat laba bersihnya meloket 600% lebih. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Elsa. Elsa hari ini ditutup ARB ke harga 358. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya Elsa trennya bergerak sangat uptrend. Jadi bisa kita lihat, sempat turun kembali mengetas garis EMA 150, tapi masih bisa bertahan. Setelah berhasil rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50, satu Elsa terus bergerak naik dan sempat naik mengetes resisten di 400. Setelah mengetes dua kali ternyata gagal break, Elsa saat ini terlihat sudah mulai terkena profit taking dan telah turun di bawah support 370 yang sebelumnya merupakan resisten dari saham Elsa, dan di bawahnya ada support lagi di 350. Sedangkan support EMA 50 saat ini di sekitar harga 336. Dan tadi keluar pemberitaan bahwa sell on news di saham Elsa laba bersih terbang 673,74%. Tapi saham malah ARB. Jadi laporan keuangan kuartal 3 keluar, Elsa laba bersihnya naik sangat tinggi dan ini dimanfaatkan untuk jualan dan Elsa malah bergerak turun. Tapi memang penurunan ini menurut saya sangat wajar karena Elsa sudah naik sangat tinggi. Dan garis MACD terlihat saat ini juga masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan ARB hari ini memang masih ada distribusi. Sedangkan asing terlihat masih terus akumulasi saham Elsa. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman beli di harga bawah di sekitar harga 310 sampai 330 dan hari ini belum sempat take profit, Elsa menurut saya masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 350. Jadi teman-teman pantau apabila Elsa turun mengetes harga 350 masih bisa bertahan dan rebound, masih bisa di hold. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, Elsa juga menurut saya masih bisa kita pantau pergerakannya. Penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk tunggu di daerah support, apalagi terlihat asing masih terus masuk akumulasi. Jadi paling aman adalah tunggu di sekitar harga 350. Apabila mengetes harga 350 Elsa masih bisa bertahan, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 370. Dan apabila berhasil rebound tapi mencoba break harga 370 ternyata gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila memang tujuan teman-teman trading jangka pendek. Tapi saat ini Elsa masih bisa di hold selama harga 350 tidak terlewati, atau teman-teman mau hold selama garis EMA 50 tidak terlewati pun masih oke. Medco juga bisa kita lihat hari ini turun 0,84% ke harga 1180. Dan Medco juga secara tren juga saat ini masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat 2 hari terakhir mencoba untuk break resistance 1200 masih gagal break sehingga terlihat mulai melemah. Tapi secara tren masih oke, sedangkan untuk support saat ini di 1100. Dan garis MACD juga terlihat saat ini masih terus bergerak naik. Untuk Medco bisa kita lihat pada penurunan hari ini terlihat memang masih ada sedikit distribusi. Dan asing terlihat masih terus distribusi saham Medco 1 minggu terakhir. Jadi untuk saham Medco karena saat ini terlihat masih gagal break harga 1200 dan berada dekat dengan 1200. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 1200. Dengan target berikutnya di 1300 atau tunggu kembali di support 1100. Jadi apabila kita tunggu ke 1100, Medco mengetes harga ini masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba untuk swing trade. Selanjutnya saham Danamon bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini memang turun lumayan dalam. Sebelumnya mencoba untuk break harga 3800, gagal break. Dan 2 hari terakhir turun mengetes support di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 2980. Dan bisa kita lihat setelah mengetes garis EMA 50, saham Danamon masih bisa bertahan dan saat ini mencoba untuk bangkit.
Dan garis MACD terlihat saat ini masih terus bergerak turun. Dan untuk Danamon bisa kita lihat kenaikan 3% lebih hari ini terlihat masih ada akumulasi. Asing hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Tapi 1 minggu terakhir jika kita lihat asing masih terus masuk akumulasi saham Danamon. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry, paling aman menurut saya tunggu kembali di sekitar harga 2.980 sampai harga 3.000 untuk entry-nya. Jadi jangan paksain untuk mengejar di harga sekarang, karena bisa saja ini hanya rebound sementara. 1 minggu ini Danamon masih ada potensi untuk naik menuju harga 3.200, tapi ingat apabila masih gagal break resisten ini, Danamon masih ada potensi untuk kembali turun mengetes support di 3.000. Tapi untuk teman-teman yang sudah berhasil beli di harga bawah atau pada saat beli di harga 3.000, apabila mau hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Dan teman-teman pantau pergerakan asing. Apabila asing terlihat belum keluar dari saham Danamon, saya lihat Danamon secara tren masih aman. Jadi masih ada potensi minimal ke 3.200 sampai 3.400. Selanjutnya, Bank CNB atau BNGA bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih ke harga 1.190. Jadi kenaikan hari ini membuat Bank CNB Niaga berhasil naik di atas resisten 1.150. Bisa kita lihat beberapa bulan terakhir mencoba untuk break resisten 1.150 beberapa kali masih gagal break. Tapi sempat turun mengetes garis EMA 150 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan pada posisi sini terbentuk double bottom sehingga mulai kembali bergerak naik. Dan saat ini Bank CNB berada dekat dengan resisten berikutnya di 1.200. Dan garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak naik. Untuk saham BNGA bisa kita lihat kenaikan 4% lebih hari ini terlihat malah ada distribusi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi setelah sebelumnya asing terus distribusi saham ini. Jadi untuk saham BNGA, apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini BNGA masih gagal break harga 1.200. Apalagi bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini terlihat malah ada distribusi. Jadi hati-hati masih ada potensi BNGA untuk terkena pullback atau terkena profit taking pada saat mencoba break harga 1.200. Atau teman-teman mau hold selama harga 1.150 tidak terlewati pun masih oke. Karena sebelumnya ini merupakan resisten kuat, saat ini akan berubah menjadi support kuat. Jadi selama BNGA masih bertahan di harga 1.150, secara tren masih oke dan ada potensi untuk kembali naik ke harga 1.200. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.